Akhirnya, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka. Kan sudah ketebak seperti si Dadan, mundur dulu atau dicopot dulu baru dijadikan tersangka. Perlawanan banyak dari kelompok-kelompok, terutama koruptor itu. Koruptor itu bajingan, itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu. Telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Akhirnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka. Ini nih baru berita bagus yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Mantap Polri, gaspol terus, jangan sampai kendor. Rakyat pasti akan mendukung. Jadi ya, Febri Adriansyah ini ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 kasus sekaligus. Coba bayangkan saja. Yakni kasus dugaan korupsi batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. Nah sekarang gua mau tanya nih, kalau ada penegak hukum dengan jabatan sekelas Jampitsus tapi terbukti melakukan korupsi besar-besaran, melakukan tindak pidana pencucian uang, kira-kira hukuman apa yang pantas diterima? Hukuman apa? Nah tapi ada yang perlu diwaspadai. Jadi ya, perkara Febri ini katanya akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Kira-kira Kejaksaan Agung bakalan profesional gak menangani kasus Febri ini? Atau jangan-jangan nanti malah masuk angin? Jadi buat masyarakat dan netizen seluruh Indonesia, saya meminta agar kasus ini dikawal secara ketat, dikawal bersama-sama. Sabtu ini, Kortas Tipikor Polri menetapkan Febri Adriansyah dan seorang swasta berinisial DR sebagai tersangka korupsi dan TPPU dalam 3 perkara. Asabri, Krakatau Steel, dan Batubara Sumatera. Tapi begitu status tersangka keluar, penanganan ketiga perkara itu langsung diserahkan ke Kejagung. Diterima oleh PLT Jampitsus Rudi Margono dengan bahasa sinergi dan percepatan profesionalisme. Sehari sebelumnya, ICW sudah mendorong agar kasus ini dilimpahkan ke KPK. Alasannya, biar prosesnya lebih objektif. Karena eskalasi Polri dan Kejagung sudah jadi pertarungan antar institusi yang kontraproduktif. KPK sendiri lantas menegaskan tidak bisa asal ambil alih, harus lewat mekanisme pasal 10A Undang-Undang KPK yang syaratnya ketat sehingga jalur itu tidak diambil. Yang terjadi malah kasus pulang kandang, diserahkan bukan ke lembaga eksternal yang independen tapi ke institusi asal tersangkanya sendiri. Tempo milih diksi yang bagus untuk ini, yaitu jaksa periksa jaksa. Rudi Margono yang kini jadi PLT Jampitsus adalah kolega satu institusi dengan FA dan berjanji tetap koordinasi dengan Polri. Jadi pelimpahan ini terbaca sebagai instrumen rekonsiliasi kelembagaan, bukan langkah untuk memperkuat objektivitas proses hukum. Konteks politiknya memperkuat pembacaan ini. Kehadiran Komisi 3 DPR, Kapolda Metro Jaya, dan Kakortas Tipikor di gedung Kejagung sore ini dengan Habibur Rahman menekankan berulang bahwa ini soal oknum, bukan institusi, dan ingin memastikan tidak ada gesekan antar lembaga. Itu bahasa manajemen konflik, bukan bahasa penegakan hukum. Yang perlu kita perhatikan juga adalah Febri belum ditahan, sementara DR sudah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya sejak kemarin. Buntut penggeledahan di sejumlah titik oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Polri akhirnya menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Penetapan tersangka bukan hanya ditujukan kepada Febri, namun juga terhadap Don Rito yang berprofesi sebagai seorang advokat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang hadir memastikan bahwa inisial FA merujuk pada Febri Adriansyah. Penetapan ini menjadi sorotan karena dilakukan terhadap sosok yang sebelumnya memegang posisi strategis dalam penanganan perkara-perkara korupsi besar. 3 perkara yang menjerat Febri meliputi dugaan korupsi di PT Asabri,
PT Krakatau Steel, serta tata kelola pasokan batu bara yang diduga berdampak pada pemadaman listrik di Sumatera. Namun, alih-alih ditangani penuh oleh Polri, kasus tersebut diserahkan ke institusi yang sebelumnya menjadi tempat Febri berkarir. Di sisi lain, proses penyidikan tetap berjalan. Polisi telah memeriksa sedikitnya 15 saksi dan 2 ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Dari rumah Febri di Sentul, Bogor, penyidik menemukan berangkas tersembunyi berisi 74 kg emas batangan, serta uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai taksir mencapai 476 miliar. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di sejumlah titik lain, termasuk kafe di Cepete, kantor perusahaan swasta, hingga apartemen di kawasan elit Jakarta. Langkah ini disebut sebagai upaya menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Meski status tersangka telah disematkan, Febri hingga kini belum ditahan. Sementara itu, tersangka lain berinisial DR telah lebih dulu ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri. Apa yang disinergikan yang penting adalah untuk kecepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti maksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti, dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampisus, kita tetap koordinasi sinergi dengan kantor Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampisus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Informasinya sudah ditetapkan 2 tersangka. Nah, yaitu informasi, yaitu swasta. Yang kedua adalah dari pihak oknum negeri, yaitu berinisial F. Nah, lebih detailnya nanti karena penyerahan sudah ada penetapan tersangka, bisa mohon berkenan Pak Kakortas Tipikor menyampaikan terkait dengan perkara yang dimaksud. Sebelum ke Pak Kakortas, bahwasanya apa yang dinanti masyarakat soal hal yang memang sudah begitu gamblang diberitakan bahwa sudah ada 2 tersangka berinisial D, R, dan F. F ini orang yang kemarin menjabat di tempat yang ditempati Pak Jampisus Adin. Ya, silakan Pak Kakortas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI bersama pimpinan dan anggota, PLT Jampisus, Kapolda Metro Jaya, serta rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampisus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara
kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Saya kira itu, mohon izin Pak Ketua Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil deal-dealan, ditetapkan tersangka supaya Polri masih punya muka di depan rakyat. Tapi setelah itu diserahkan ke Kejagung. Dan tentu saja orang Kejagung anak buah Febri semua. Paling pemberhentian dan kasusnya dibuat mengambang seperti mantan ketua KPK. Selain itu, duit dan emas senilai 700 miliaran juga bakal kembali ke Febri dan mungkin bagi-bagi untuk mengubur kasus. Lalu kita semua terus sibuk dengan kasus lain dan berita lain. Febri bisa pensiun dengan duit super banyak hasil meras para pesakitan. Kalau buat kawan, kolega hukum itu fleksibel dan humanis untuk target dan mengejar kota kasus. Hukum itu baku, tidak bisa ditawar dan kejam.